Hari kedua saya melatih public speaking. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Semoga tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, kesehatan maupun keilmuan. Dimana menurut saya ilmu itu sangat penting ya perannya dalam membentuk diri kita. Tema yang akan saya bahas hari ini adalah kenapa sih kita sering kalah dengan diri kita sendiri? Lalu bagaimana cara mengelolanya? Dan yang terakhir, kapan kita harus menentukan langkah kita agar tidak selalu merasa bahwa diri kita selalu kalah. Yang pertama, ya namanya manusia guys. Kita seringkali bertemu dengan banyak seseorang, banyak karakter, dan banyak behavioristik atau sifat-sifat yang tidak sesuai dengan respon diri kita. Banyak hal yang mempengaruhi diri kita karena respon orang lain itu secara tidak sadar dapat mempengaruhi alam bawah sadar kita. Jadi contoh, si A mempertanyakan kepada saya, "Hei, kamu kok tidak bekerja?" Nah, mungkin saat itu posisi saya kaget ya dengan respon itu. Tapi ketika kita belajar terkait filosofi stoikism contoh, ataupun banyak karangan-karangan dari Aristoteles, mungkin itu bisa mendidik pikiran kita itu agar lebih jernih. Oh, mungkin orang itu penasaran, atau ini cara Tuhan mengingatkan kita bahwa manusia itu secara tidak langsung mendoakan kita melalui pertanyaan. Ya mungkin saja kawan-kawan, tapi itu tergantung respon diri kita ya, karena setiap harinya kita itu memiliki kecenderungan sifat yang berbeda-beda. Karena itu tadi, tema yang awal adalah kita sering kalah pada diri kita sendiri. Nah, contoh lain adalah ketika arisan keluarga ataupun lebaran. Pasti di situ banyak pertanyaan-pertanyaan lucu yang akan mengguncang dan menggetarkan logika dan psikologi kita. Itu seperti, "Hei Ahmad, kamu kapan nikah?" Atau, "Hei Ahmad, apakah kamu sudah bahagia?" Ahmad, kamu berapa kok tidak bagi-bagi pada saudara sekitar?" Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan kalau kita tanggapi secara tidak sadar itu, orang ini kok terlalu kepo banget ya dengan diri kita, dan atau orang ini kok gini sekali pertanyaannya, terlalu ingin mengetahui privasi kita ya. Itu semua tergantung kita kawan-kawan. Jadi ketika posisi psikologi kita itu tidak stabil, mungkin bisa kita jawab dengan, oh ya mungkin doanya om atau tante, ataupun bisa kita jawab dengan progres apa yang kita lakukan. Contoh, kenapa kamu kok belum kelihatan kerja? Oh, saya sedang mencari di beberapa lowongan dan saya masih melatih soft skill saya. Seperti kalau di bidang pekerjaan saya itu oil and gas. Beberapa tahun yang lalu saya sering menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa kamu kok belum mendapatkan pekerjaan atau kamu belum mulai bekerja? Ya, saya sedang melatih sertifikasi saya karena jurusan saya itu dari political science atau ilmu politik, yang dimana secara peluang di dunia kerja itu kemungkinan hanya bisa menjadi PNS, terus politisi. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di era yang sekarang itu sangat susah untuk menjadi politisi ya, teman-teman tahu sendirilah. Karena di dunia modernisasi ini
sudah sangat kental dengan sistem kapitalisasi yang dimana itu kalau kita tidak bisa memiliki uang yang banyak, kita tidak bisa mengubah apapun gitu loh. Dan hal itu wajar karena peradaban dunia yang semakin modern itu akan mendidik kita untuk lebih growth mindset, yang dimana ketika kita hidup di dunia modern, kalau kita tidak upgrade diri kita ya maka kita akan ketinggalan jauh. Bahkan kita juga bisa dibilang orang yang sangat ortodoks, keras kepala. Ya itu sih. Nah, kembali lagi ke konteks kenapa kita sering pada diri kita sendiri. Kalah dengan diri kita sendiri. Ini lebih pada bagaimana cara kita merespon sih pada intinya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Ya banyak. Mungkin bisa dilakukan dengan cara membaca atau menulis, ataupun dengan sharing dengan beberapa pakar-pakar. Nah, ini kaitannya dengan circle kita yang kita bentuk. Nah, bagaimana pertemanan itu bisa mempengaruhi pengetahuan kita. Nah, dari sini kita bisa menentukan pada diri kita sendiri. Kalau kita hanya menyerah dan merasa diri kita kalah terus, ya kita akan jatuh pada ego yang sangat radikal ya. Nah, di situ peran ego itu harus kita upgrade. Nah, munculkan sebuah pertanyaan ke ego diri kita. Wah, masa sih kita gini-gini terus? Masa sih kita harus melihat kesenangan dari orang-orang yang pernah memberikan respon yang sangat menyakitkan pada diri kita selalu diremehkan. Nah, itu munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga secara reaktif kita termotivasi untuk mencari beberapa teman-teman atau circle-circle yang sangat positif. Dan itu tidak mudah. Kita perlu proses observasi, seleksi, dan eksekusi. Kalau kita tidak menggunakan 3 prinsip itu, kemungkinan ya kita cuman dijadikan label kepentingan. Kapan kita menentukan kita harus menang ataupun kita harus action? Simpel sih, itu tergantung kita teman-teman. Kalau kita tidak memulainya sedari titik terendah, mungkin kita tidak bisa melakukan atau membayangkan bagaimana kemenangan kita suatu saat. Jadi secara persisten kita harus banyak mencatat beberapa target-target kita ataupun keinginan-keinginan kita yang belum tercapai, dan harus kita cari evidence yang muncul dari banyaknya problem-problem yang kita alami. Nah, kita di situ harus sangat objektif dalam menganalisanya. Kalau kita tidak objektif, ya kita akan dikontrol oleh kesubjektifian dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita lebih mengutamakan ego ketimbang logika kita atau akal sehat. Ya mungkin itu saja sih teman-teman, karena isi pikiran saya hari ini masih cenderung sedikit. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi ya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.